Shalom, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita bersama berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Engkau percayakan bagi kami. Saatnya kami akan membaca dan mendengar firman-Mu. Sendengkanlah telinga pendengaran kami dan bukakanlah hati pikiran kami, agar kami dapat mendengar dan mengerti akan kehendak-Mu. Amin. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 hingga ayat ke-16 di bawah judul perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Demikian bunyi firman Tuhan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, pada dasarnya setiap pekerjaan tentu akan ada tantangan, resiko, dan kesulitannya tersendiri. Apalagi jika yang dilakukan itu berkaitan dengan kehidupan banyak orang. Tentunya diperlukan mental yang kuat dan sikap atau cara tertentu dalam melaksanakannya. Saudara, surat 1 Timotius adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada seorang muda yang bernama Timotius, yang adalah rekan pelayanan, sekaligus dianggapnya sebagai anak rohaninya dalam iman. Dalam hal ini, Timotius diminta oleh Rasul Paulus untuk melayani jemaat yang berada di Efesus. Sebagai seorang bapa rohani baginya, Paulus tahu bagaimana situasi dan kondisi jemaat yang dilayani oleh Timotius. Terkhusus Timotius, seperti dikatakan di dalam judul perikop tadi, menghadapi para pengajar sesat yang mana keberadaan mereka berpengaruh, baik itu bagi keselamatan jiwa Timotius sendiri maupun jemaat yang dilayaninya. Oleh sebab itu, secara khusus dalam bagian pembacaan kita tadi ada beberapa nasihat dan dorongan yang disampaikan oleh Paulus sebagai bapa rohani Timotius, yang harus menjadi perhatian Timotius demi kemajuan dan keselamatan dirinya dan semua orang yang mendengar pengajarannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, isi nasihat dan dorongan itu bisa kita lihat jelas disebutkan di dalam firman Tuhan. Antara lain, pertama, Timotius disebutkan hendaknya ia memberitakan dan mengajarkan ajaran yang sehat. Kemudian, ia juga tidak memandang usia. Ia harus menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam perbuatan, yakni disebut dalam tingkah lakunya, kasihnya, kesetiaannya, dan dalam kesuciannya meskipun ia masih muda. Ketiga, ia harus tekun membaca kitab suci, tekun mengajar, dan juga tekun dalam membangun. Keempat, ia juga tidak boleh lalai dalam mempergunakan semua karunia yang telah diberikan kepadanya. Kelima, ia harus terus mengawasi pengajarannya agar tidak menimbulkan celah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Bercermin dari nasihat dan dorongan Paulus kepada Timotius, ada beberapa hal yang dapat kita ambil sebagai bahan refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, sebagai orang tua, sebagaimana halnya Paulus, kepada kita adalah tugas kita pula untuk mau mendidik, mau menasihati anak-anak kita dalam mereka menjalani kehidupan kesehariannya. Terlebih kita mengetahui pada zaman sekarang ada banyak kuasa atas sesuatu di luar sana yang dapat mengaburkan bahkan merusak kehidupan beriman ataupun masa depan anak-anak kita. Karena itu sebagai orang tua, kita pun diajak, mari kita terus membimbing, menasihati, dan terus menguatkan mereka, terkhusus anak-anak muda kita, agar mereka tidak tersesat, tidak terjerumus dalam pengajaran dan pergaulan yang merusak masa depan dan keselamatan jiwa mereka. Saudara, adalah penting bagi kita untuk dapat menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam segala hal. Misalnya dalam kehidupan persekutuan, kita melatih anak-anak kita supaya mereka dapat tekun, dapat rajin beribadah, membaca Alkitab, berdoa. Dan jikalau kita sebagai orang tua memberikan contoh yang serupa kepada mereka, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, niscaya anak-anak kita pasti akan dapat melakukannya. Mengapa? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang tua adalah role model bagi anak-anak kita. Kita adalah contoh bagi anak-anak kita. Karena itu mari dalam kehidupan keseharian kita memberikan teladan yang baik bagi mereka. Sehingga dengan demikian, selamatlah kehidupan mereka kini, dan selamatlah juga kehidupan kita. Saudara, sebagai orang percaya, selanjutnya yang kedua, entah itu orang tua ataupun orang-orang muda, Tuhan mau memakai setiap kita untuk menjalankan tugas pelayanan di segala bidangnya. Karena itu, sebagaimana yang dinasihatkan dalam firman Tuhan tadi, janganlah kita lalai mempergunakan semua karunia yang Tuhan percayakan menurut bagian kita masing-masing. Tantangan dan kesulitan sudah pasti ada. Namun bagaimana seharusnya kita menyikapi setiap pergumulan ini? Saudara, nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius juga berlaku untuk kita semua. Bertekun dalam melakukan segala sesuatu, menjaga tingkah laku dan kesetiaan merupakan suatu cara dan sikap yang dapat menolong kita untuk tetap berada pada jalur yang dikehendaki Tuhan. Tidak berbelok mengikuti pandangan-pandangan masa kini yang dapat menyesatkan iman kita. Hanya dengan cara mengakrabkan diri dengan firman Tuhan sajalah kita memiliki pedoman yang kuat untuk menghadapi dunia. Dan dengan mengamalkan firman-Nya sajalah kita dapat mencegah diri terjerumus dalam berbagai cobaan dan tindakan-tindakan sesat. Saudara, hiduplah turut firman-Nya, maka kita pun akan selamat. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang dapat diberitakan dan kami terima saat ini. Berkati dan mampukan kami untuk hidup sebagaimana yang Bapa kehendaki. Saat ini kami berserah akan kehidupan yang akan kami jalani sepanjang hari ini. Pimpin sertai pelihara kami dalam kuasa dan perlindungan-Mu. Terkhusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Muara Laung. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu di sana. Tetapi kami percaya ada kuasa Tuhan. Kiranya Injil tetap diberitakan dan jemaat-Mu, meskipun terdiri dari kelompok minoritas di sana,
tetapi Tuhan memberkati setiap pribadi mereka. Biarlah mereka tetap teguh kuat dalam iman dan pengajaran sehat yang mereka terima, serta kerinduan untuk bersekutu menyembah Tuhan di tengah berbagai tantangan yang ada tetap Tuhan tanamkan di hati umat-Mu. Sertai segala rencana baik dari semua pihak untuk pelayanan dan pembangunan di sana. Tuhan yang turut bekerja, menolong, dan membukakan jalan, sehingga segala sesuatu dapat dihadapi dan berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami dan seluruh kehidupan umat-Mu di mana saja berada ke dalam tangan pengasihan-Mu. Oleh dan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.